Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabatku, para pecinta channel Sautul Islam rahimakumullah. Kajian kita hari ini adalah tentang keutamaan, keagungan dan khasiat membaca Ayatul Kursi. Banyak hadis yang telah menyebutkan tentang keutamaan dan keagungan daripada Ayatul Kursi. Di antaranya adalah barang siapa membaca ayat kursi setelah setiap selesai solat wajibnya, maka tidak akan menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Keutamaan ayat kursi yang selanjutnya, orang yang mengamalkan ayat kursi maka wajib baginya masuk surga. Dan di hadis yang lain, siapa yang mengamalkan ayat kursi maka Allah akan melindunginya dari satu solat ke solat berikutnya. Dia akan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga solat wajib berikutnya lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa saja membaca ayat kursi setelah solat wajib, maka dia berada dalam perlindungan Allah hingga solat berikutnya lagi. Di dalam hadis yang lain disebutkan pula tentang keutamaan dan kemuliaan daripada Ayatul Kursi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka tentang sifat-sifat kaum Muhajirin. Lalu bertanyalah seseorang kepada beliau, "Wahai Rasulullah, surat apakah yang paling mulia di dalam Al-Quran?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sampai akhir ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan Ayatul Kursi sebagai kepala dari semua ayat atau disebut Ra'sul Ayat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Tidaklah dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada syaitan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu membaca ayat kursi. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan tentang keutamaan ayat kursi menjadi pelindung dari kejahatan dan pelindung dari godaan syaitan. Keutamaan membaca ayat kursi yang lain adalah akan dijauhi dari kejahatan apapun kejahatannya dari orang yang menzaliminya, serta akan dijauhi dan dilindungi dari syaitan. Dia tidak akan diganggu oleh syaitan, tidak akan digoda oleh syaitan yang terkutuk. Maka bacalah ayat kursi. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari umatku membaca ayat kursi 12 kali, kemudian dia berwudu dan mengerjakan salat subuh, niscaya Allah akan menjaganya dari kejahatan syaitan dan derajatnya sama dengan orang yang membaca seluruh Al-Quranul Karim sebanyak 3 kali. Dan pada hari kiamat, ia akan diberi mahkota dari cahaya yang menyinari semua penghuni dunia. Lalu di hadis lainnya disebut dari Hasan bin Ali, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca Ayatul Kursi di setiap akhir salat farzu, maka ia berada dalam perlindungan Allah sampai salat berikutnya.
Sebenarnya masih banyak lagi tentang keutamaan dan fadilah Ayatul Kursi. Oleh karena demikian, para sahabatku, marilah kita mengamalkan, membaca, mendawamkan selalu ayat kursi. Baik itu kita baca setelah sholat, baca 1 kali atau 3 kali, ataupun kita membacanya sebelum masuk ke rumah, ataupun sebelum kita tidur. Bacalah ayat kursi walaupun 1 kali. Terlebih bagusnya bacalah 3 kali dan digabung dengan zikir-zikir yang lain dan bacaan-bacaan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan istiqamah, karena istiqamah lebih afdal daripada 1000 karamah. Istiqamah ini berat, dan istiqamah walaupun kita melakukannya sedikit namun berkesinambungan, istiqamah itu lebih baik. Oleh karena demikian, para sahabatku, setiap kita mengamalkan sesuatu amalan, maka istiqomahkan walaupun sedikit. Mudah-mudahan dengan berkah Ayatul Kursi, dengan karamahnya Ayatul Kursi, Allah akan melindungi kita, menjadi pagar bagi diri kita, bagi jiwa kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.